Waktu aku umur 10 tahun tuh waktu itu kelas 4 SD, kebayang dari yang lagi bahagia-bahagianya, hidup lengkap, berkecukupan, terus tiba-tiba diambil dalam satu sore hari itu benar-benar diambil semua gitu. Sekolahnya swasta. Nah, udah pernah nonton belum nih? Lagi viral di TikTok. Jadi ada anak namanya Indra. Bapak sama ibunya tuh udah nggak ada. Hidupnya itu menumpang di rumah temannya. Terpaksa kerja sepulang sekolah untuk bayar sekolah. Walaupun saya kan saya masih honorer juga, tau lah honorer di sini berapa gitu. Pakai tampil kita pasti bantu lah ya, walaupun kita juga bukan orang kaya, tapi setidaknya saya makan bisa. Dia pernah sekolah itu cuma bawa nasi doang, nggak pakai lauk, sedangkan yang di itu pakainya ikan nila. Gimana saya sebagai guru, ya Allah, Jadi keinget kita waktu dulu ya. Kita kan kehilangan Amih dan Api itu waktu eh, saya umur 11 tahun ya. Kamu Ya. 10 ya? Ya, aku Ya. 10 tahun. Jadi ya, kebayang nggak sih kalau kita nggak punya kakak gimana? Ya, Mungkin nasib pasti kita juga bakalan akan sendirian ya, nggak kebayang sih bakalan sendirian. Ya, Ya. beruntung, mungkin kita lebih beruntung dari anak ini ya, si Indra ini, karena kita dari 7 bersaudara, 2 orang juga. Jadi ceritanya kita ceritain aja dulu. Jadi orang tua kita meninggal itu karena kecelakaan. Waktu itu kecelakaan tertabrak kereta kendaraannya, dan kita berdua juga ada di dalam mobil itu. Jadi satu mobil itu berisi 12 orang. Kita yang selamat 6 orang, yang meninggal juga 6 orang. Yang 6 orang itu terdiri dari Amih Apih, yaitu papa mama kita, terus kakak kita nomor 2, dan adik kita paling kecil. Ya, adik aku pas banget gitu. Terus ada nenek sama adiknya nenek gitu. Jadi kita umur 10 tahun, waktu aku umur 10 tahun tuh waktu itu kelas 4 SD, kebayang dari yang lagi bahagia-bahagianya, hidup lengkap, berkecukupan, terus tiba-tiba diambil dalam satu sore hari itu benar-benar diambil semua gitu. Rasanya nggak akan pernah ada yang bisa ngebayangin sih kayaknya. Ya, dan itu kejadian gitu, dan tiba-tiba cepet banget. Nggak ada yang bisa nyangka lah, semua yang dengar juga pasti pada kaget gitu pada saat itu, karena benar-benar uh, dan di rumah kita masih berangkat bareng-bareng, kita itu pulang sekolah masih pakai baju sekolah, kita mau ke rumah kita yang Klender. di Klender. Itu ceritain Mi. Apa ya? Jujur walaupun itu kejadiannya udah 36 tahun ya, tapi masih tetap sedih sih. Maksudnya masih kadang males aja kalau ngomongin soal itu ya. Ada Kayak ada yang sisi traumatiknya sedikit ya. ya. Masih kita tuh apalagi aku ya dulu tuh waktu sempat beberapa, hampir mungkin 10 tahun tuh, ketika sekolah dan naik terus ke SMP SMA tuh hampir jarang ngomongin tentang keluarga kalau tidak ditanya gitu, karena rasanya masih berat kalau nyeritain keluarga tuh, masih pengen nangis aja gitu. Kayak gimana ya gitu ya. Jadi kebayang sih kalau si Indra ini, ya kasihan juga. Kita beruntungnya kita masih punya saudara yang banyak yang masih ngurusin kita. Masih ada kakak-kakak kita juga gitu. Jadi ya Jadi harus waktu sih. itu sih kita tinggalnya jadi sama kakak kita yang masih kuliah di UI ya, di Farmasi UI. Jadi dia baru sekitar tingkat 2 atau tingkat 3 lah, masih baru kuliah juga. Jadi
ya dia yang ngambil alih lah semuanya. Jadi kita sih kalau kita sebagai anak-anak sih ngerasanya ya hidup kita sih masih berjalan seperti biasanya lah, karena kita nggak ada yang dipikirkan, karena semua sudah diambil alih oleh kakak kita gitu. Jadi semua keputusan juga udah, jadi kita mah menjalani hidup kita sebagai anak-anak ya. Jadi ya Kita kalau tidak di- kehilangan masa kecil kita ya, karena benar-benar kakak kita tuh benar-benar ngurusin kita, mencoba menggantikan posisi orang tua kita. Jadi kita benar-benar nggak kehilangan masa kecil kita. Kita tetap bisa sekolah, tetap bisa makan yang layak, juga tempat tinggal yang layak gitu. Jadi ya kita cukup beruntung sih, meskipun juga ya kadang-kadang kalau ada momen-momen tertentu yang kayaknya kita harusnya ada nih orang tua gitu, kayak waktu ngambil rapot, kayak waktu mungkin ya waktu ulang tahun gitu. Tapi nggak ada ya, kita mencoba bertahun-tahun itu sih pemulihannya benar-benar kayak masih agak nerima atau enggak sih, itu namanya anak-anak juga ya. Mungkin pikirannya anak-anak, kok kenapa aku begini gitu. Tapi bagusnya kita punya kakak-kakak yang menguatkan kita gitu. Mungkin kalau mau dengar dari versinya orang yang sudah dewasa saat itu, mungkin nanti suatu saat ya kita ajak Teteh, kita ngobrol di sini. Tapi kalau waktu itu sih yang ada di pikiran saya sih, pikiran Mimi sih ya, ya cuma harus sedih karena Ami Hapi meninggal nih. Tapi nggak ada di pikiran itu gimana ya nanti gitu, gimana hidup kita nanti, gimana makan kita nanti, itu nggak ada, karena memang udah ada yang mengurusi itu semua. Jadi paling kehilangannya ya memang benar kata Mamah tadi. Jadi kalau yang momen-momen yang kita harus didampingi sama orang tua, nah itu yang kita nggak ada gitu. Kadang itu sedih. Terus sama sedihnya juga kalau misalnya lagi pas ada zakat fitrah atau apa, kan suka ditanyain tuh siapa yang anak yatim piatu. Iya, gitu. benar-benar. Nah, kalau Mimi sih ya nggak pernah ngangkat tangan, nggak pernah, pokoknya kayak menolak gitu, menolak kalimat anak yatim piatu itu gitu. Kita selalu berpura-pura kalau kita tuh bukan yatim piatu. Ya waktu kecil tuh kita selalu berpura-pura kita masih lengkap gitu, kecuali pada akhirnya ya guru yang menunjuk kamu ini ya ketahuan deh gitu. Cuman rasanya masih belum mau mengakui itu gitu. Jadi buat Indra ya, semoga kuat, kamu nanti akan jadi orang yang hebat, jalani hidup, insya Allah nanti kedepannya lebih baik lagi. Jadikan itu pengalaman hari ini. Mungkin memang Allah sedang membuat kamu lebih kuat. Kalau Mimi sih selalu untuk menguatkan diri sendiri itu selalu bilang, Mimi tuh Mimi terpilih untuk menjalani cerita hidup ini, berarti Mimi dianggap sama Allah mampu untuk menjalani itu. Jadi ya insya Allah sih semuanya akan baik-baik aja gitu. Jadi jalanin aja setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, pokoknya nikmati aja prosesnya. Nanti insya Allah semuanya akan jauh lebih baik. Ya, Mama yakin juga banyak anak-anak di luar sana yang mungkin yang lagi nonton video ini, semangat, kalian gak sendiri, banyak, kita juga pernah melewati hal itu dan ternyata bisa kita lewatin gitu. Jadi jangan takut, tetap maju, tetap dengan tugas kalian. Kalau kalian harus belajar ya belajar. Kalau mudah-mudahan ada yang ngurusin kalian juga, jadi tetap semangat ya. Oh ya, mau ngingetin lagi buat yang punya cerita yang sama atau cerita yang mirip atau cerita yang inspiratif lainnya, boleh kirim cerita ke kita. Nanti insya Allah kita akan baca bareng-bareng, kita akan bahas bareng-bareng ya. Sebagai bentuk sharing lah, supaya kita bisa saling menguatkan. Mungkin kalian butuh teman bicara tapi bingung mau bicara ke siapa, nggak ada orang yang untuk diajak berbicara, anggap kita tante kalian atau mamah kalian. Ya mungkin kalian mungkin seumuran anak-anak kita, jadi nggak apa-apa, jangan ragu, jangan sungkan, kita pasti mungkin bisa jadi teman ngobrol kalian ya. Mungkin kita bisa sharing-sharing gitu. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.